Sahabat Tani, banyak pertanyaan yang masuk ke saya, bisakah IM4 yang seperti ini ya sahabat Tani dicampurkan dengan herbisida sistemik biar ketika dalam proses pembasmian rumput maka IM4 ini ya sahabat Tani bisa menguraikannya. Nah, mari kita uji bersama ya sahabat Tani, bagaimana sih reaksi mikroorganisme yang ada pada IM4 ini ketika dicampurkan dengan herbisida sistemik yang seperti ini ya sahabat Tani. Maka mari kita mulai ya sahabat Tani setelah intro berikut ini. BAM! Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, sebelumnya di channel ini saya tuh sudah pernah menguji ya, IM4 dicampurkan dengan herbisida kontak dengan bahan aktif yaitu paraquat, dan ternyata IM4 masih aman ya sahabat Tani. Dan kali ini kita bakalan menguji IM4 dicampurkan dengan herbisida sistemik. Dan sebelum kita uji, saya tuh mau jelasin dulu ya sahabat Tani, perbedaan antara herbisida kontak yang seperti ini ya sahabat Tani dengan herbisida yang sistemik yang seperti ini ya sahabat Tani. Herbisida kontak adalah jenis herbisida yang mengendalikan gulma sasarannya tuh dengan cara mematikan bagian gulma yang terkena langsung saja oleh herbisida tersebut. Artinya karena sifatnya ini tuh kontak, maka artinya cara kerjanya tuh tidak dialirkan atau istilahnya tuh ditranslokasikan pada bagian-bagian terdalam dari gulma tersebut ya sahabat Tani. Sedangkan herbisida sistemik yang ini, nah ini tuh kebalikan ya sahabat Tani dari kontak, yaitu mematikan gulma sasarannya tuh dengan cara mentranslokasikan racun tersebut ke dalam seluruh bagian dari gulma sasarannya. Dan Anda tahu nggak, karena proses translokasi ini tuh yang membuat herbisida sistemik ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk membunuh gulma sasarannya. Nah itu tadi ya sahabat Tani perbedaan antara herbisida kontak yang seperti ini ya sahabat Tani dan juga herbisida sistemik yang seperti ini. Dan sekarang mari kita lakukan pengujiannya sahabat Tani, oke? Nah, pada pengujian ini konsentrasi yang kita ambil ya sahabat Tani yaitu 1%. Artinya dosis herbisidanya 1 ml yang akan dicampurkan dengan 99 ml air. Dan sebagai gambaran, menurut petunjuknya ya sahabat Tani, dosis herbisida ini tuh untuk gulma umum yaitu 3-6 liter per hektar. Kemudian gulma tanaman keras ada yang 4-6 liter per hektar, dan ada juga yang lebih kecil dosisnya yaitu 1,5 sampai 2 liter per hektarnya. Nah, mungkin Anda sering bertanya-tanya, berapa sih dosis tepatnya pada herbisida jenis ini? Ya, intinya ya sahabat Tani, misalnya nih 1 hektar rekomendasinya itu adalah 4 liter per hektarnya. Ya sebanyak 4 liter itu ya sahabat Tani yang kita masukkan ke dalam lahan 1 hektar. Dan kalau misalnya penyemprotannya itu pakai volume tinggi ya sahabat Tani, yaitu kira-kira 400 liter per hektarnya, maka 4 liter rekomendasi tersebut kita bagikan 400 liter air, maka ketemunya adalah berapa? 10 ml larutan herbisida per liter airnya. Dan kalau Anda bilang, wah kebanyakan nih Pak kalau 400 liter per hektarnya, karena saya tuh cuma 300 liter loh Pak per hektarnya. Ya berarti ya sahabat Tani 4 liter itulah yang dibagi 300 liter. Cuman ya sahabat Tani, saran saya buat Anda yang volume semprotnya itu rendah, maka pastikan gulma sasarannya tuh benar-benar basah ya sahabat Tani, tersemprotkan oleh herbisida tersebut, oke? Nah, langkah pertama kita melakukan pengujian. Pertama-tama saya akan ambil dahulu air sebanyak 99 ml. Nah, karena saya tuh pakainya suntikan 25 ml, artinya ya sahabat Tani, saya tuh mengambilnya 25 plus 25 plus 25 lagi
dan plus 24 gitu ya sahabat tani. Nah, oke, bantu saya sahabat tani ngitung. Nah, 25 mili, 50 mili, 75 mili, dan 99 mililiter. Terima kasih udah bantu ya sahabat tani. Nah, jadi air di dalam wadah ini tuh sebanyak 99 mililiter. Selanjutnya, untuk lebih presisi maka saya menggunakan suntikan yang biasa dipakai buat vaksin ya sahabat tani, yang ukurannya tuh 1 mililiter gitu ya sahabat tani. Oke, kita sedot dulu. Lalu kita tuang. Kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur secara merata. Sekarang saatnya kita mengambil IM4-nya. Nah, ini juga sebanyak 1 ml ya sahabat tani. Dan kita ambilnya tuh dengan suntikan dengan ukuran yang sama. Nah, lihat ya sahabat tani, sama kan 1 ml. Dan kita masukkan ke dalam larutan herbisida 1%. Kemudian kita aduk secara merata. Nah, langkah selanjutnya, mari kita ambil cairan yang sudah berisikan herbisida dan juga IM4 buat kita amati ke dalam mikroskop gitu ya sahabat tani. Nah, kita ambil, lalu kita taruh sedikit pada preparat. Buat Anda yang belum tahu, apa sih itu preparat? Nah, itu tuh ya sahabat tani semacam kaca berukuran kecil buat tempat menaruh cairan yang mau kita amati pada mikroskop. Lalu kita taruh ya sahabat tani penutupnya di atasnya. Dan penutup ini tuh namanya deck glass ya sahabat tani. Sekarang mari kita taruh pada mikroskop. Dan kita sesuaikan ketinggian objeknya supaya kelihatan pada layar monitornya. Nah, bisa dilihat ya sahabat tani pada layar monitornya langsung pergerakan mikroorganismenya saat menit-menit pertama pencampuran. Nah, pada layar ini, ini adalah Lactobacillus. Nah, salah satu mikroorganisme yang ada pada IM4. Nah, Lactobacillus ini adalah jenis mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Dan ketika karbohidrat tersebut diubah oleh Lactobacillus ini bakal menjadi nutrisi atau makanan buat tanaman kita. Kemudian kita cari lagi. Ayo, di mana? Nah, ini adalah Saccharomyces ya sahabat tani. Dan Saccharomyces itu juga merupakan mikroorganisme yang terkandung di dalam IM4. Oke, sahabat tani, sekarang kita rehat sejenak dulu dan kita bakal lanjutin pengamatannya 30 menit kemudian. Oke, kita lanjutin ya sahabat tani, 30 menit setelah pengamatan pertama tadi. Dan ternyata udah pada sekarat ya sahabat tani, dan banyak yang sudah tidak lagi ditemukan pergerakannya. Nah, ayo deh kita coba lagi ya sahabat tani. Bener nggak sih semua nggak ada gerakannya? Loh. Kok pada game over nih ya sahabat tani ceritanya? Oke deh, kita coba cek lagi ya sahabat tani. Nah kan, bener. Nggak ada gerakannya lagi ya sahabat tani. Oke deh, kalau gitu sekarang kita coba cari ya sahabat tani Lactobacillusnya. Nah, ternyata Lactobacillus juga sekarat ya sahabat tani. Artinya kalau begitu fix ya sahabat tani, dari pengamatan kita ini tuh kita simpulin bahwa semuanya hampir tewas ya sahabat tani. Artinya dari pengamatan ini maka kalau Anda tanya boleh nggak IM4 dicampurkan dengan herbisida sistemik, maka jawab aja mending jangan ya sahabat tani.
Ya memang benar sih dalam pengamatan ini tuh hanya menggunakan satu merek pestisida aja dengan bahan aktif glifosat, tetapi selama belum ada penelitian lanjutan pada bahan aktif lainnya, maka mending rekomendasikan untuk tidak mencampur ya sahabat tani, oke? Nah, itu tadi ya sahabat tani, pengamatan mikroskopis bagaimana reaksi IM4 yang ini ya sahabat tani ketika dicampurkan dengan herbisida sistemik berbahan aktif glifosat. Dan buat Anda yang belum nonton bagaimana sih reaksi IM4 ketika ketemu herbisida kontak yang seperti ini ya sahabat tani, maka silakan tonton pada video yang ini ya sahabat tani. Dan penjelasan detail soal IM4 ada pada video yang di bawahnya yang sini ya sahabat tani, oke? Silahkan ditonton.